So, kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan suatu produk. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih, pasti kita harus tahu ya kan, apa arti dari kelangkaan. Jadi, scarcity atau kelangkaan itu adalah di mana sumber daya terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Kali ini saya akan mengambil topik tentang kelangkaan masker dan hand sanitizer di Indonesia diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Sebelumnya itu, apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 ini adalah virus corona atau dengan nama panjang Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang kita singkat dengan nama SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan tubuh. Wah, ini kok ada seperti versi keduanya ini karena pada SARS-CoV-2. Ya, memang coronavirus dari dulu sudah ada, cuman inilah tingkatan lebih tinggi. Makanya dibilang seperti gejala-gejala ini gangguan sistem pada pernapasan yang ringan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Pasti orang-orang banyak bertanya, apa sih kegunaan masker dan hand sanitizer di tengah pandemi COVID-19 ini? Jadi, pertama, masker berguna untuk menyaring udara yang masuk dari lingkungan luar sekitar agar oksigen lebih bersih. Karena oksigen dari luar sekitar itu telah terkontaminasi oleh polusi-polusi udara, bahkan bakteri-bakteri atau virus di dalamnya. Dan juga hand sanitizer berguna untuk cairan pembersih tangan yang kebiasaan kita setelah menggunakan hand sanitizer itu tidak perlu membilasnya lagi dengan air mengalir. Kenapa hanya hand sanitizer? Kenapa nggak muka? Kenapa nggak mata? Kenapa nggak telinga? Kenapa nggak kaki? Kenapa nggak seluruh tubuh? Ya karena tangan ini menurut data WHO adalah salah satu penyebaran virus corona paling tinggi. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini ada grafik penjualan masker dan hand sanitizer di Indonesia per Januari 2020. Pada tanggal 3 sampai tanggal 10 belum terjadi kenaikan yang signifikan atau masih dibilang standar. Di angka 30% pembelian masker, antiseptik atau hand sanitizer dan sabun cuci tangan. Tetapi ditemukan pada tanggal 13 bulan 1 tahun 2020 kasus pertama virus corona di luar Cina, yang kita tahu Cina adalah asal virus tersebut atau kita biasa bilang nenek moyangnya. Di situ sudah mulai terjadi pembelian yang cukup signifikan sampai di angka 50% sampai 60%. Sampailah kita pada tanggal 23 sampai 25 bulan 1 tahun 2020 tertemukan atau ditemukannya kasus pertama virus corona di Singapura dan kasus pertama virus corona di Malaysia. Itu yang kita tahu, Singapura dan Malaysia itu adalah negara tetangga kita yang langsung berbatasan dengan negara kita sendiri ya kan. Di situ langsung terjadi kelangkaan atau kenaikan pembelian penjualan masker dan hand sanitizer di Indonesia yang menyentuh sampai 100% pada masker mulut dan antiseptik di angka tetap pada 70%, dan sabun cuci tangan itu naik sampai 30%. Ini banyak bertanya-tanya ya kan, penyebab masker dan hand sanitizer langka. Ada 3 faktor yang saya ketahui kenapa masker dan hand sanitizer itu langka. Pertama, ada panic buying. Apa itu panic buying? Panic buying adalah pembelian secara berlebihan karena adanya suatu bencana yang didasari rasa khawatir atau juga panik. Kedua, menimbun stok barang. Menimbun stok barang atau kita bisa bilang menyimpan barang yang kita bilang itu produknya kita buat terbatas agar harganya melonjak naik supaya kita meraup keuntungan yang cukup tinggi. Ketiga, stok yang terbatas. Kenapa bisa stok terbatas? Stok terbatas disebabkan oleh faktor umum yang terjadi karena adanya suatu masalah atau bencana dan ketidaksiapan atau kesepelean terhadap suatu bencana yang lagi dihadapi, seperti pandemi sekarang. Di sini kita bisa melihat contoh panic buying, kehabisan stok dan penimbunan masker dan hand sanitizer yang terjadi di pasar Indonesia dan pabrik di Indonesia. Pertama, ada kehabisan stok di apotek Kimia Farma, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dilansir dari Tirto ID.
kita bisa juga melihat penggerbekan penimbunan masker di Jakarta Utara, yakni yang saya tahu di daerah Cilincung, dari source detik.com. Dan kita juga bisa melihat panic buying di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, dilansir dari News Tempo. Di sini kita bisa melihat cara menanggulangi kelangkaan masker dan hand sanitizer. Pertama, membuat masker sendiri. Membuat masker sendiri dari kain perca atau kain-kain tidak terbakar yang kita punya. Kedua, membuat hand sanitizer sendiri. Ya, ini seperti tadi ya kan, membuat masker sendiri. Tapi ini, jika kita membuat hand sanitizer sendiri, pasti kita harus tahu bahan-bahan yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan agar aman untuk digunakan. Ketiga, tidak berpergian jika tidak penting. Ini memang pernyataannya agak ngaco ya kan, tetapi ini memang betul. Jika kita berpergian kan pasti rata-rata orang memakai masker dan hand sanitizer. Seiring waktu, orang mulai tidak ingin ribet atau tidak produktif, jadi mereka menggunakan masker sekali pakai dan hand sanitizer. Seiring waktu pasti itu akan habis dan itu menyebabkan kelangkaan. Jadi kita bisa melihat kelebihan masker dan hand sanitizer buatan sendiri. Pertama, oksigen yang disaring lebih bersih, tapi tergantung banyak lapisan masker tersebut. Kedua, persentase membunuh kuman atau virus lebih tinggi. Ketiga, kita bisa melihat memperbaiki kelangkaan masker dan hand sanitizer. Dan juga bisa kita lihat kelebihannya menjadi ladang cuan di tengah pandemik ini. Apalagi orang-orang yang kena PHK ya kan. Dan utamanya yang kita tahu adalah the one and only hemat uang. Tapi juga ada kekurangan masker dan hand sanitizer buatan sendiri. Pertama, daya minat yang masih kurang. Kedua, kehidupan yang tidak ingin ribet atau produktif di masa pandemik. Ketiga, berita yang tidak tetap tentang keefektifan masker dan hand sanitizer buatan sendiri yang kita tahu ya kan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menghadapi kelangkaan masker dan hand sanitizer di tengah pandemi. Pertama, mengimpor masker dan hand sanitizer dari luar negeri. Contohnya Cina. Yang kita tahu Cina itu padahal adalah asal mula virus tersebut. Tapi jangan sungkan ya kawan-kawan, karena produk masker dan hand sanitizer dari tempat tersebut telah disemprot disinfektan dan penyinaran UV agar kuman-kuman tersebut mati. Kedua, juga ada lockdown area yang telah menjadi klaster COVID-19. Jika tidak dilakukan lockdown area, pasti penyebaran virus akan lebih banyak. Sedangkan orang yang terpapar COVID-19 menggunakan masker dan hand sanitizer. Tidak mungkin ya kan, hanya gugus depan yang menggunakan alat pelindung diri. Dan ketiga, juga ada membuat hand sanitizer sendiri di tempat-tempat umum. Inilah gebrakan yang sangat besar, karena jika semua orang menggunakan hand sanitizer sendiri ya kan, itu merusak stok masker dan hand sanitizer. Dan juga ada pemberian masker kain, itu termasuk bagus. Dan terakhir, membatasi aktivitas perusahaan yang beroperasi lama demi menghindari kasus COVID-19, seperti restoran dan yang kita tahu para lelaki atau anak-anak warnet. Ini adalah salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadinya klaster baru seperti lockdown area, dan itu memperbaiki masker dan hand sanitizer dari kepunahan. Sebenarnya nggak bisa punah sih. Ini adalah solusi saya tentang kelangkaan masker dan hand sanitizer yang telah saya pikirkan 2 juta hari dan 2 juta malam di planet Bekasi. Pertama, mempersiapkan stok agar tidak terjadi kelangkaan yang seperti tadi ya kan, agar tidak sepele terhadap suatu bencana seperti pandemi ini. Kedua, menggencarkan masker dan hand sanitizer buat sendiri. Kalau bisa, agar menggencarkannya itu kalau bisa kita bilang harus presiden atau menteri-menteri yang sudah dipercaya seperti Erick Thohir, Menteri BUMN, Nadiem Makarim, dan lain-lain, agar bisa digencarkan. Ketiga, juga ada pengendalian harga masker dan hand sanitizer. Seperti kita bilang tadi, penimbunan barang itu karena jika tidak kita data, pasti akan terjadi penimbunan barang. Makanya itu kita harus mengendalikan harga. Keempat, menyuntikkan dana APBN untuk menghadapi COVID-19. Erick Thohir atau Menteri BUMN telah berencana
untuk menyuntikkan dana APBN untuk menghadapi COVID-19 yang diberikan kepada Dinas Kesehatan dan memperbaiki stok masker dan hand sanitizer. Dan kelima, ada memperhatikan penerbangan dari luar negeri. Ini salah satu seperti lockdown area, tapi ini lebih parah karena kan ini kalau sekali terpapar COVID-19 di pesawat lagi kan, itu kan sudah satu ruangan tertutup. Dan juga terakhir ada memberantas penimbunan barang dengan pandemi seperti yang saya bilang tadi. Hanya itu yang saya dapat jelaskan tentang kelangkaan masker dan hand sanitizer. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika mau bertanya silakan di komen YouTube, dan juga bisa tanya secara pribadi di nomor saya atau email saya, dan juga bisa di platform media sosial saya seperti Instagram dan Facebook. Sekali lagi, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Marcelo Tunggul Emmanuel. Adios ya, gracias.